Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulai Fania Sidora dari kelas 5 TI 3B. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas chapter 1 pada modul Artificial Intelligence, uh, mengenal kecerdasan buatan dan scikit-learn. Jadi nanti di chapter 1 itu ada teori, instalasi, sama penanganan error. Nah, yang dikerjakan yang pertama nanti itu ada definisi dari AI, terus sejarah AI, kecerdasan buatan, terus perkembangannya. Terus yang kedua nanti ada membuat resume juga mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Baik, untuk yang pertama, definisi dari AI itu sendiri. Definisi kecerdasan buatan atau biasanya disebut dengan istilah AI, Artificial Intelligence. AI sendiri banyak mengkaji tentang cara di mana kita bisa melengkapi sebuah komputer dengan kemampuan atau bisa dibilang dalam hal kepintarannya seperti layaknya manusia. Dengan kemampuan ini diharapkan komputer mampu mengambil keputusan sendiri untuk berbagai kasus yang ditemui. Nah, kecerdasan buatan itu sendiri adalah salah satu bidang studi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan soal yang rumit dengan cara yang lebih bisa dipahami oleh manusia. Yang berikutnya ada sejarah kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau AI merupakan inovasi baru di bidang ilmu pengetahuan. Mulai terbentuk sejak adanya komputer modern dan kira-kira terjadi sekitar tahun 1940 dan 1950. Ilmu pengetahuan komputer ini khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Nah, pada tahun 1956, para ilmuwan jenius seperti Alan Turing, Norbert Wiener, dan lain sebagainya itu telah bekerja secara independen di bidang cyber, matematika, algoritma, teori, jaringan. Nah, namun seorang ilmuwan komputer dan kognitif John McCarthy adalah orang yang datang dengan ide untuk bergabung dengan upaya penelitian terpisah ini ke dalam satu bidang yang akan mempelajari topik baru untuk imajinasi manusia, yaitu kecerdasan buatan. Nah, peneliti terkemuka dalam teori kompleksitas, simulasi bahasa, hubungan antara keacakan dan pemikiran kreatif, jaringan saraf diundang. Nah, tujuan dari bidang penelitian yang baru dibuat adalah untuk mengembangkan mesin yang dapat dianggap sebagai kelahiran kecerdasan buatan. Yang berikutnya ada apa sih arti dari supervised learning? Nah, di sini tuh kecerdasan buatan terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama ada supervised learning. Supervised learning merupakan suatu pembelajaran dengan adanya pengawas atau bisa disebut dengan supervisor. Nah, supervisor merupakan suatu label yang ada di setiap datanya. Kemudian, label tersebut bisa di-tag dari data yang ditambahkan ke dalam model pembelajaran mesin atau lebih tren disebut dengan mechanic learning model. Yang kedua ada klasifikasi. Nah, klasifikasi merupakan sampel yang dimiliki oleh dua atau lebih kelas yang dikelompokkan sesuai berdasarkan ukuran kemiripan atau jarak yang melekat. Yang ketiga ada regresi. Regresi itu sendiri merupakan sebuah prediksi apabila hasil atau output yang diinginkan terdiri dari satu atau lebih variabel. Yang keempat ada unsupervised, itu merupakan suatu pembelajaran tanpa adanya sebuah pengawasan dan tidak menggunakan label untuk bisa memprediksi target variabel. Yang kelima berikutnya ada dataset. Nah, dataset itu merupakan kumpulan objek yang mempresentasikan data dan juga relasi yang ada di memori yang bersifat homogen. Yang keenam berikutnya ada training set.
Training set itu merupakan sebuah data yang digunakan untuk melakukan klasifikasi ataupun prediksi. Dengan adanya data training, maka akan didapatkan sebuah model regresi. Yang terakhir itu sendiri ada testing set. Testing set itu sendiri digunakan untuk menguji kebenaran dari sebuah model data yang berisi unsent example, merupakan contoh yang tidak ada di dalam training set. Oke, baik. Selanjutnya ada di bagian instalasi. Yang pertama-tama buka dulu HTTP skitlearn ini, tutorial.html-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk misal bagian library dari Scikit ya, dari Anaconda itu sendiri. Nah, yang pertama kita bisa ketikkan ini dulu, Conda install Scikit-learn. Nah, kebetulan saya udah install, udah selesai untuk menginstalnya. Nah, kemudian setelah udah, yang kedua kita akan coba untuk lihat ini, Conda list Scikit-learn. Nah, ini untuk melihat versi dari Scikit-learn yang udah kita install. Kita kopikan aja di sini, terus nanti akan muncul seperti ini Scikit-learn. Ini versionnya yang digunakan. Terus kita bisa lewatin untuk Conda list-nya. Bisa juga kita pakai untuk mengecek apakah NumPy terus SciPy sama Python-nya udah diinstal atau belum. Kita bisa kopikan, terus kita paste di sini. Setelah itu kita cek yang pertama di bagian NumPy-nya dulu. NumPy. Nah, ini NumPy-nya versi 1.20. Terus berikutnya Python-nya. Python. Udah versi 3.9 dan yang terakhir ada SciPy-nya versi 1.7.1. Setelah sudah, kita bisa lakukan Python DC ini yang terakhir. Kita kopikan lalu kita taruh di select Anaconda PowerShell-nya ya. PowerShell dari Anaconda itu sendiri. Kita kopikan di sini, maka di sini akan terlihat PIP jenis versi yang digunakan. NumPy, SciPy, dan lain sebagainya. Jika poin pertama sudah, kemudian lanjut untuk poin kedua, mencoba loading and example dataset. Nah, di sini berhubung saya udah menuliskan kodenya. Ini yang pertama ada loading example dataset. Ini ya. Untuk script yang pertama itu ada from scalar import dataset. Nah, ini itu digunakan untuk memanggil kelas dataset pada library sklearn-nya. Terus untuk iris ini, iris dataset load iris ini sebagai contoh dataset dari iris. Terus yang ketiga ada digit dataset load digits ini menyimpan nilai dari dataset iris pada variabel digit. Terus yang terakhir ini print digit data, ini tuh untuk menampilkan hasil dari variabel digitnya. Baik, kita akan coba untuk run. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk hasil keseluruhannya ya. Yang berikutnya, mencoba learning and prediction. Ini ada from sklearn, import SVM. Nah, ini digunakan untuk memanggil kelas SVM dan dari library sklearn sama. Terus ini ada CLF sama dengan svm.svc game nih, C100.000. Ini untuk memberi nilai pada SVM. Terus yang berikutnya ada CLF.fit. Ini untuk menentukan CLF sebagai classifier. Terus yang terakhir ini CLF prediction digit. Ini untuk memprediksi nilai baru dari digit datanya. Kita akan coba untuk jalankan. Hasilnya sama ya. Karena emang sudah di bagian terakhir.
Ya. Lanjut untuk model persisten ini, model persistence. Nah, ini bisa dilihat di buku AI di bagian model persistence. Di sini ada semuanya. Lanjut untuk from scalar import svm. Ini untuk memanggil sum di library scalar, svm di library scalar. Terus ini from scalar import datasets. Import datasets. Nah, ini untuk memanggil kelas dataset dari library scalar. Terus selanjutnya ada clf sama dengan svm.svc. Ini membuat variabel clf dan memanggil kelas svm dan fungsi svc. Terus ada x, y sama dengan dataset dot load iris return x, y sama dengan true. Ini balikan nilainya. Terus baru yang clf dot fit x, y ini untuk memprediksi perhitungan nilai variabel. Yang berikutnya ini lanjutannya ya, ada import pickle. Import pickle ini tuh untuk memanggil library pickle-nya. Terus S sama dengan pickle dam. CLV ini untuk membuat variabel S sebagai kelas sphere. Terus berikutnya ada CLF2 sama dengan pickle.load. Ini CLF2-nya itu sebagai load. Terus ada CLF2.predict X0.21 ini melakukan prediksi. Jadi untuk melakukan prediksi. Terus lanjutannya lagi dari model persistence ada from job live import dump, load. Nah, ini untuk memanggil dump load melalui library job lib. Terus ada dom clf 194.048 npm saya .job lib. Nah, ini untuk menyimpan model ke dalam 1194048 nama filenya. Terus ada clf sama dengan load 119.048.joblib. Ini juga untuk memanggil model 11948. Terus print clf itu untuk menampilkan hasil model dari clf itu. Selanjutnya untuk instalasi yang terakhir mencoba convention ya. Convention ya. Yang pertama ada import NumPy ASNP. Ini memanggil library NumPy dari dan membuat alias dari NP-nya. Terus ada from scalar import random projection. Ini untuk memanggil kelas random projection pada library scalar. Terus ada rng sama dengan np random state. Dalam kurung 0 ini untuk membuat variabel rng dan untuk memastikan apa sih kayak rp gitu fungsi random dan random state dalam variabel. Terus ada x sama dengan rng range 10,2000 ini untuk membuat variabel x dan memasukkan nilai random dari 10 sampai 2000. Terus selanjutnya ada x np array x, data type float 32. Ini tuh menyimpan hasil nilai random sebelumnya dalam array. Terus yang berikutnya ada x data type. Nah, ini untuk mengubah data type menjadi float. Terus berikutnya transformer sama dengan random projection Gaussian random projection. Ya, ini untuk membuat variabel transformer dan mendefinisikan random projection dan memanggil fungsi Gaussian random projection. Terus x new sama dengan transformer fit transform ini untuk membuat variabel baru dan melakukan perhitungan tabel. Terus ada x new data type ini untuk mengubah data type menjadi float 64. Ini semuanya. Nah, berikut output terakhir dari script ini. Untuk sebelumnya script itu bisa diambil di dalam URL yang ada di modul praktik cobanya sampai di bagian convention-nya. Ini bagian convention, bagian yang ini sampai ke data type float. Dan penjelasan dari saya apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.